saya hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Dr. Haji Muhyiddin, yang sama-sama insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberkati Allah SWT. Salam juga buat Bapak Wali Kota Makassar, yang saya tadi dengar ketika mengisi kuliah subuh, itu luar biasa apresiasi dari masyarakat untuk Pak Wali Kota. Tentu tidak lepas juga dari peran semua kepala dinasnya, ya, termasuk Pak Muhyiddin ini. Jadi ada program di 300 masjid di seluruh kota Makassar ini yang menjadi proyek percontohan untuk tahfiz Quran buat anak-anak masyarakat di kota Makassar. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan apresiasi buat beliau. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh, bisa diikuti oleh wali kota, gubernur-gubernur se-Indonesia yang lainnya, dan kalau bisa presidennya juga begitu. Amin. Amin. Tapi nggak satu presiden hasil satu putaran atau 2 putaran. Allah Akbar. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Umum Lembaga Dakwah Fakultas Stadiqot Al-Furqan, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, dalam rangka kita menyemarakkan Muktamar yang ke-34, saya mengucapkan selamat, tahniah dan sukses buat teman-teman, dan mudah-mudahan dengan adanya muktamar ini akan memberikan darah baru, ya, tambahan nilai value added yang bisa diberikan untuk para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di Universitas Negeri Makassar yang kita cintai ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah. Mungkin saya agak ada penampilan yang berbeda dari yang sebelumnya, ya, tapi nggak tahu mana yang lebih ganteng. Apakah yang pakai rambut panjang, ya, atau rambut yang agak pelontos seperti sekarang ini, saya nggak tahu. Yang bisa menilai itu istri saya. Yang akhwat-akhwat ini jangan menilai saya, ya. Cukup di dalam hati saya, karena bahaya kalau diungkapkan. Istri saya itu protes, kenapa ke Makassar lagi? Tahun lalu katanya sudah 5 kali ke Makassar, ini awal tahun lagi sudah ke Makassar lagi. Curiga Pak Kadir, ya, Kepala Dinas ini. Ada siapa di Makassar ini yang ketemu? Tidak ada siapa-siapa. Namanya memenuhi undangan itu wajib, sama dengan kita menjawab salah. Gitu. Kalau kamu nggak percaya, curiga terus, ikut saja ke Makassar, kan aman kok. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tema kita ini cukup berat, ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Muhyiddin tentang polemik dan tantangan pemikiran Barat terhadap dunia pendidikan Islam. Ini menarik, kenapa ini diselenggarakan di Universitas Negeri, ya, Makassar, yang di sini luar biasa, namanya UNM itu kan seperti UPI, Pak, ya, di Bandung, atau seperti UNJ itu melahirkan calon-calon guru, ya, calon-calon tenaga pengajar, tenaga pendidik. Saya kira batasan pendidikan Islam dengan umum, saya kira tidak bisa lagi kita dikotomikan. Dalam Islam, ilmu pengetahuan itu tidak ada dikotomi. Oleh sebab itu, saya teringat ada sebuah perkataan atau tulisan yang ditulis oleh seorang filosof Muslim terbesar abad ini, ya, Profesor Dr. Syekh Muhammad Natif Alatas, ya. Di tahun 70-an beliau menulis buku judulnya Islam and Secularism. Judulnya apa? Islam and Secularism. Sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia, ya. Awalnya itu dulu buku dalam bahasa Inggris, monograf, kurang lebih sekitar 100 sampai 200 halaman, tapi padat itu. Jadi baca 200 halaman itu seperti Anda membaca buku berat yang tebalnya 500 halaman. Ya. Kenapa? Karena saking padatnya informasi dan bahasanya sangat tinggi. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia,
bahasa Urdu, bahasa Turki, bahasa Arab, ya, bahasa Bosnia, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Hampir seluruh bahasa dunia dan bahasa-bahasa Indonesia itu sudah diterjemahkan. Buku ini buku yang sangat legend, ya. Bukan Mobile Legend, ya, ya. Tapi legendaris ini, luar biasa. Apa kata beliau? Dalam buku Islam Sekularisme itu, dia menulis begini, tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah, ya, tantangan yang lebih besar daripada tantangan yang diakibatkan atau dilahirkan oleh peradaban Barat pada saat ini. Dalam hal apa? Tantangan yang terbesar dari peradaban Barat sekarang ini bukan masalah ekonomi, bukan masalah teknologi, bukan masalah militer, di mana Barat itu sangat superior, sangat unggul. Bukan dalam teknologi pendidikan, bukan dalam teknologi terapan, ya, sains terapan. Tapi tantangan yang dihasilkan oleh peradaban Barat yang terbesar dari perjalanan sejarah Islam itu adalah tantangan ilmu pengetahuan. Sebab ilmu pengetahuan yang diproduksi oleh Barat itu adalah ilmu pengetahuan yang tidak melahirkan keadilan dan perdamaian, justru melahirkan banyak kekacauan, banyak kekeliruan, ya, mengangkat dugaan dan derajat keraguan itu kepada derajat ilmiah, ya. Kemudian menyebabkan kesengsaraan bagi banyak umat manusia, sehingga ilmu yang diproduksi oleh peradaban Barat itu membuat kekacauan dan kerusakan bagi 3 kerajaan alam semesta, yaitu hewan, ya, tumbuh-tumbuhan, dan mineral, ya. Sehingga apa? Ya, kerusakan ekosistem, kerusakan alam semesta, ya, kerusakan apa lagi dalam flora dan fauna, ya, keseimbangan hidup umat manusia ini terancam karena produksi ilmu-ilmu Barat yang tidak memperhatikan aspek, ya, keseimbangan di alam semesta ini yang telah diciptakan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berangkat dari masalah itu, kenapa kita perlu membincangkan masalah tantangan pemikiran Barat ini? Karena peradaban Barat ini adalah lokomotif, ya, yang kemudian mengusung, ya, pikirannya, mengusung ajarannya, mengusung konsep-konsep tentang kehidupan, apakah hukum, apakah pendidikan, apakah budaya, bahkan itu hiburan, ya. Dia mengusungnya kemana? Ke seluruh dunia. Dengan apa? Yang kita kenal dengan proses globalisasi. Globalisasi itu identik dengan westernisasi. Bagaimana membaratkan seluruh peradaban yang ada di muka bumi ini agar mengekor, mengikuti, ya, peradaban Barat itu sendiri. Jadi akar masalahnya di mana sebelumnya? Ya, akar masalah yang kita lihat di sini adalah adanya kekaguman, ya, terutama di kalangan kaum muslimin ini, kekaguman kepada peradaban Barat yang terlihat superior, ya, terlihat superior. Dianggap peradaban Barat itulah episode tertinggi sebagai puncak dari peradaban manusia, dan tidak ada lagi peradaban yang lebih tinggi daripada peradaban Barat. Mereka lupa bahwa Islam itu menjadi pondasi batu pijakan yang mengantarkan peradaban Barat itu menjadi besar seperti sekarang ini. Tanpa ada kontribusi saintis-saintis muslim, ilmuwan-ilmuwan muslim besar di dunia ini, tidak akan ada yang namanya sains dan teknologi yang diproduksi oleh Barat itu sendiri. Jadi kita jangan terlalu kagum, gitu ya. Yang namanya kagum boleh nggak? Boleh kan? Ya, Anda mengagumi dosen yang ganteng kayak Pak Herudin, gitu kan? Anda mengagumi ustadz yang ganteng, gitu ya. Bukan saya maksudnya. Entah siapa lah, gitu. Mungkin Ustadz Abdul Somad, ya, atau Haji Hidayat, gitu kan? Boleh nggak kagum? Boleh, asal jangan disampaikan ke orangnya. Itu bahaya. Itu nanti menimbulkan kecemburuan dengan istrinya itu. Ya, itu boleh kagum, tapi tidak perlu berlebihan.
Yang kita perlu ambil apa? Kita pelajari. Apa sih yang bermanfaat dari teknologi barat itu sendiri? Apa yang bisa kita gunakan? Apa yang bisa kita aplikasikan? Perbaiki. Ada kekurangan harus kita revisi, harus kita uji. Jangan kita telan semuanya mentah-mentah. Gitu. Saya kemarin baru dikirimi oleh dosen UGM ya, Dr. Bagus Riono, seorang psikolog, pakar ilmu pendidikan anak gitu ya, di Fakultas Ilmu Budaya UGM itu. Dia mengirimkan buku saku tentang 4 teori parenting. Hati-hati ya. Kenapa sekarang umat Islam harus memiliki metodologi parenting tersendiri? Karena mayoritas buku-buku tentang parenting itu lahir dari barat, yang kemudian kita adopsi, lalu kemudian kita terapkan dalam pendidikan keluarga kita. Ya, ternyata ada banyak nilai-nilai yang tidak cocok antara nilai-nilai barat dengan nilai-nilai Islam. Makanya perlu apa? Penyesuaian. Perlu ada penafsiran ulang. Perlu ada islamisasi. Nah itu kira-kira begitu. Maka di tahun 80-an itu dulu di dunia kampus Islam itu dikenal ada islamisasi ilmu pengetahuan. Ya, jadi nilai-nilai yang ada dalam ilmu pengetahuan dari barat itu, apakah dalam ilmu hukum, ya, ilmu sosial, ilmu humaniora, ilmu budaya, antropologi, sosiologi, itu semua harus apa? Kita seleksi, harus kita ukur, kita tatakan dengan timbangan ajaran Islam. Tidak bisa kita telan mentah-mentah. Nah di barat, ya, kenapa orang Islam hanya mengagumi peradaban barat? Nah lalu kemudian kita nggak sadar, terhipnotis. Ternyata yang diberlaku di barat itu adalah civil society. Apa itu civil society? Masyarakat sipil yang diatur oleh aturan manusia dan menolak intervensi Tuhan dan agama. Sehingga ketika menulis tentang ilmu humaniora, tentang budaya, tentang hiburan, tentang bahkan hukum, itu coraknya apa? Sekularistik. Ya, membuang nilai-nilai agama, dia pakai akalnya saja, kemudian tidak memperhatikan agama, ya, bahkan Tuhan itu intervensinya ditolak. Gitu. Jadi tidak ada intervensi Tuhan dan agama dalam kehidupan ini, dan itu berlaku, paradigma itu ya hadir dalam setiap cabang ilmu pengetahuan yang diproduksi oleh dunia barat. Nah, lalu kemudian ya kalau kita bandingkan orang Islam yang hidup dengan ajaran Islam ya sebagai meskipun negara kita ini kan tidak secara formal menerapkan hukum dan undang-undang Islam ya. Tapi kan hukum Islam di negeri ini kan sudah menjadi living law ya, hukum yang hidup. Tanpa ada undang-undang formalnya, kita menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa harus diatur tentang sholat, zakat, puasa, haji, meskipun ada undang-undangnya oleh pemerintah, disepakati oleh DPR, kita sudah melaksanakan itu jauh sebelum ada undang-undang negara. Ya, dalam masalah etika, dalam masalah adat istiadat, ya, bagaimana budaya di antara kita, itu kita sudah menerapkan ajaran Islam. Jadi itu sesuatu yang hidup. Nah, ketika ada benturan, ya, antara ajaran Islam dengan konsep civil society yang sekuler dari barat itu, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah seperti tadi, itu kemudian ada upaya dari sebagian kita umat Islam, orang Islam ini, yang kemudian berupaya untuk mencari titik temu Islam dan Barat. Bagaimana mencari titik temu Islam dan Baratnya? Apakah mengkombinasikannya? Apakah dengan kita menyeleksi ya nilai-nilai Barat itu agar sesuai dengan Islam, atau sebaliknya menyeleksi nilai-nilai Islam agar sesuai dengan nilai-nilai Barat? Kira-kira Anda pilih apa? Hah? Bingung kan? Antara kita harus menyeleksi ajaran Islam agar sesuai dengan pandangan hidup Barat, atau kita mau menyeleksi pandangan hidup Barat itu agar sesuai dengan nilai Islam. Ya.
Nah, ini ada dua arus besar tarik menarik kepentingan. Bagi kalangan cendekiawan Muslim, ya, yang dia dibesarkan dengan paradigma dan cara berpikir model Barat, dia akan apa? Akan membawa Islam ini, ajaran Islam itu harus sesuai dengan nilai-nilai Barat. Ya. Islam harus sesuai dengan demokrasi kan gitu. Islam harus sesuai dengan undang-undang sekuler. Ya. Islam harus mengikuti arus kebudayaan Barat. Kalau kebudayaan Baratnya itu menerima LGBT, maka umat Islam harus harus dicerahkan, ya, harus mengalami pencerahan, enlightenment, seperti halnya masyarakat Barat yang tadinya kolot, primitif, ya, anti LGBT, itu harus dirubah paradigmanya agar menerima arus utama LGBT ini dengan pendekatan hak asasi manusia, dengan pendekatan cinta, dengan pendekatan penghormatan terhadap pilihan orientasi seksual, kira-kira begitu. Ya. Nah, ini artinya apa? Ajaran Islam itu nanti ditundukkan kepada apa? Kepada cara pandang Barat dalam mengatur masalah kehidupan kita. Atau kita umat Islam ini, ulama, para mubalik, kita harus menilai, ya, paradigma berpikir Barat itu dengan kacamata Islam. Nah, jadi kita sebagai Muslim harus begitu. Jangan kita mengkritisi ajaran agama kita, ya, agar sesuai dengan nilai-nilai yang datang dari Barat. Tapi sebaliknya, kita harus kritis terhadap produk-produk budaya dari Barat itu, ya. Dan bagaimana kalau dia mau masuk ke masyarakat kita, masyarakat Muslim di tanah air, di Indonesia dan seluruh dunia, ya kita harus berhati-hati, kita harus seleksi nilai-nilai itu sesuai dengan alam pandangan hidup umat Islam. Nah, inilah lalu kemudian yang melahirkan gerakan liberalisme. Ya, sekularisme, liberalisme itu sudah ada, sudah hadir sebagai sebuah fakta, ya. Maka itu Majelis Ulama Indonesia kan sejak tahun 2005 itu sudah memfatwakan. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi tantangan pemikiran mereka apa? Berupa apa? Alam cara berpikir liberalisme. Ya. Nah, kalau kita lihat liberalisme itu artinya adalah dari kata bahasa Latin libre, kebebasan. Itu bebas dari apa? Sebenarnya mereka ingin bebas dari intervensi Tuhan dan agama. Jadi untuk mengatur masalah kehidupan ini, ya agama dan Tuhan itu nggak perlu dilibatkan. Tidak boleh ada intervensi agama. Ya, seperti misalnya ya, yang dikembangkan oleh para pembela, ya, hak asasi manusia bagi kaum LGBT, itu kan selalu dikembangkan kampanye begini, Pak Kepala Dinas, ya. Ada kampanye di kalangan mereka itu untuk melindungi dan toleransi terhadap kaum LGBT itu apa? Ada slogan ungkapan begini, my body is mine. Tubuh saya adalah milik saya. Ya, negara, keluarga dan agama tidak boleh ikut campur. Saya mau milih orientasi seksual kayak apa, itu hak saya. Kira-kira begitu, ya. Orang tua nggak boleh ikut campur. Makanya sekarang kalau orang tua marahi anaknya yang LGBT, nah dia nanti kena pidana. Ya, pendakwah kalau melarang-larang LGBT, ya itu mereka tuntut ini melanggar hak asasi manusia. Ya, hate speech katanya, kan begitu. Nah, ini anak-anak hukum semuanya. Nanti Anda itu jadi ahli-ahli hukum, ya, jadi lawyer ini harus pandai membaca ini. Nggak ada, namanya Cak Nun, ya, atau Cak ini, atau Cak Nanto, ya, banyak cak-cak ini ya. Nah, itu banyak yang nggak kenal ya, karena ini yang generasi kolonial yang kenal itu, dan milenial. Kalau saya milenial awal, milenial awal itu tahun 80 baru lahir, ya, itu kita kasih kenal, ya. Cak Nur itu yang mengusung gagasan liberal Islam Indonesia. Berikutnya, apa agenda liberalisasi Islam? Yaitu satu,
dekonstruksi syariat, yang kedua dekonstruksi akidah, yang ketiga cara memahami kitab suci harus dirombak, yaitu dengan mengadopsi pendekatan baru dalam tafsir Al-Quran, yaitu dengan hermeneutika. Sebenarnya dalam ilmu hukum juga ada hermeneutika baik, ilmu budaya juga ada, ilmu natural rata-rata ada hermeneutika hukum, hermeneutika budaya dan seterusnya, termasuk hermeneutika sosial. Tapi ini hermeneutika khusus membaca dan menganalisa agama. Karena kelahiran hermeneutika di barat itu adalah berkaitan dengan cara masyarakat barat, intelektual barat membongkar fondasi-fondasi agama dengan menanamkan kecurigaan-kecurigaan terhadap teks, kecurigaan terhadap pengarang teks, kecurigaan terhadap sistem kekuasaan yang ada pada saat itu melahirkan teks itu sendiri. Berikutnya, nah ini buku-buku, kalau kita lihat dalam dunia pendidikan Islam, buku-buku itu luar biasa, masif ya. Saya ingat betul karena saya kelahiran 80, jadi tahun 80-an akhir, 90-an itu ketika saya di pesantren, ya, di pesantren saya kok banyak sekali buku-buku yang berwarna bercorak liberal. Karena kakak-kakak senior kita dulu sekolah di UIN, Universitas Islam Negeri atau IAIN zaman dulu namanya ya. Itu banyak membawa buku-buku ya, arus-arus baru pemikiran Islam, mengusung pluralisme agama, dekonstruksi syariat dan seterusnya. Ya, jadi pembelaan terhadap nilai-nilai sekuler dan liberal dari sudut pandang kacamata Islam. Berikutnya, nah apa itu pluralisme agama? Ini yang menjadi isu sentral. Jadi pendidikan Islam dirusak satu dengan apa? Merusak fungsi akidah. Ya, konstruksi akidah itu dirusak. Dengan apa? Dengan proses yang akan dikonstruksi melalui paham pluralisme agama. Ya, apa itu pluralisme agama? Menyatakan bahwa semua agama itu benar. Ya, tidak ada yang salah. Ya, semua agama itu benar. Kenapa? Karena memiliki satu tujuan yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Ya, secara esoterik, secara maknawi, seperti jeruji, ya, sepeda, ya, roda kita itu kan ada jerujinya. Itu semua mengarah ke titik tengah, ya kan? Nah, titik tengah itu adalah God, ya, itu adalah Tuhan. Jalan menuju Tuhan itu banyak, sehingga dia membelah menjadi apa? Banyak jeruji. Ya, nah, dan secara eksoteris penampakan, ya, ajaran Tuhan itu bisa diinikan dalam banyak jalan. Ada jalan menurut Islam, ada jalan menurut Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Yahudi sekalipun dan seterusnya. Sehingga kita tidak perlu mengkafirkan umat di luar agama kita. Tidak perlu umat Islam merasa dirinya paling benar. Tidak perlu ada ayat inna dina indallahil Islam. Tidak perlu ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal. Yang diperlukan adalah ayat tentang kesetaraan agama. Kalau dicontohlah, diambil. Misalnya apa? Al-Baqarah 62, coba cek. Ada Quran digital ini di HP masing-masing. Al-Baqarah 62, Al-Maidah 69, kemudian surat Al-Hajj ayat 19. Itu secara harfiah tekstual menyatakan seolah-olah semua agama itu benar, seolah-olah. Tapi pemahaman tafsirnya sebenarnya nggak begitu. Ya. Nah itulah saya tulis. Kenapa saya tulis misalnya kritik atas pemahaman ayat-ayat pluralis dalam Al-Quran. Itu ada di buku tafsir, cuma nggak saya bawa ya. Ya, karena kalau saya bawa agak berat, dan kalau saya bawa nanti jual di sini belum tentu laku. Ya, jadi saya agak mikir-mikir juga ya kalau bawa buku berat-berat gitu. Ya, berikutnya, nah ini tokoh dia ya. Semua agama itu
menuju jalan kebenaran. Jadi Islam bukan yang paling benar. Gitu. Ya. Berikutnya lagi contoh. Ada ungkapan yang lain misalnya. Terus, ya, Islam itu hanyalah jalan atau sarana menuju Tuhan sebagai tujuan akhir dalam hidup. Sementara jalan menuju Tuhan amat lebar dan plural, banyak jalan menuju Tuhan. Jadi bukan hanya Muslim yang selamat, tetapi juga yang lain-lain juga selamat dan pasti masuk surga. Terdapat jaminan teologis bagi umat beragama apapun agamanya untuk menerima pahala surga dari Tuhan. Ya, ini cara berpikir alam pandangan. Ya, kita soal urusan surga neraka itu kan urusan Tuhan ya, betul kan? Karena itu nanti urusannya di akhirat. Tapi ketika kita di dunia ini, kita sudah meyakini bahwa kebenaran agama kita itulah yang mutlak. Ya, kenapa kebenaran agama itu mutlak? Karena ayatnya ada. Ya, bukan kata orang, bukan kata manusia. Bahkan Rasulullah pun tidak bisa mengarang-arang ayat sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ya, gitu. Ketika Rasulullah mendakwahkan Islam ini, ya, kalau memang diterima konsep pluralisme agama, maka Rasulullah nggak perlu mengajak Kaisar Romawi yang Kristen masuk Islam. Kan suratnya apa? Aslim taslam. Yu'tikallahu ajraka marratayn. Wahai Kaisar Romawi, masuk Islamlah kamu. Kamu akan selamat dunia akhirat. Allah akan memberimu ganjaran 2 pahala. Coba ya. Nabi Muhammad kirim surat ke Raja Kaisar Imperium Romawi. Kirim surat ke Kaisar Persia, suruh masuk Islam juga, kayak Majusi ya. Kirim surat ke mana? Raja Mesir, Mukaukis, agamanya Koptik, Kristen Koptik, suruh masuk Islam juga. Jadi ini nggak main-main. Itu dakwah itu mengajak. Urusan dia mau terima atau enggak itu urusan lain. Kita nggak boleh maksa, betul. Ya bisa Allah. Ya. Jadi kita harus yakin dengan kebenaran agama kita. Kalau nggak yakin, ya kita ini jadi generasi yang apa? Ya, yang akidahnya, imannya abal-abal. Ya, nggak percaya dengan keyakinan agama kita sendiri gitu. Terus untuk apa Anda jadi beragama kalau begitu? Kalau tidak meyakini kebenaran agamanya masih. Kita menghormati iya. Muslim menghormati non-Muslim, beribadah sesuai dengan agamanya, kita tidak ganggu dia, kita hormati hari rayanya, ya kita tidak macam-macam ikut cawe-cawe, ya bukan cawe-cawe politik, cawe-cawe ikut ritual agamanya gitu ya. Tidak perlu kita mencampur-adukkan ritual, karena itu urusan masing-masing internal agama. Sebagaimana non-Muslim tidak akan ikut campur urusan ritual agama kita. Ya, mengucapkan selamat hari raya non-Muslim kepada kita biasa hari raya Idul Fitri. Tapi apakah mungkin yang non-Muslim ikut upacara sholat Idul Fitri Idul Adha? Tidak mungkin. Ya. Karena apa? Lakum dinukum waliyadin. Orang Islam ya memberikan tenggang rasa toleransi kepada non-Muslim yang merayakan hari raya agamanya. Kita berikan toleransi tanpa kita apa? Kita mengikuti ritual acara keagamaannya kan begitu. Ya, lakum dinukum. Itulah tanda bahwa kita meyakini kebenaran agama kita sendiri. Baik, berikutnya. Nah, ini soal rinciannya ya. Tentang argumen-argumen disampaikan oleh kelompok liberal. Ada disertasi yang menulis tentang argumen pluralisme agama. Ini sudah saya rangkum dalam buku Tafsir Sesat. Berikutnya. Ada buku lagi Satu Tuhan Banyak Agama. Ini juga mengutip, salah mengutip atau mungkin sengaja ya, mispersepsi tentang kutipan dari seorang ulama ahli tafsir, yaitu Muhammad Rashid Ridho dan Muhammad Abduh. Ya, guru dan muridnya ini ya, yang selama ini terlupakan dalam proyek pembebasan Baitul Maqdis. Apa itu? Yaitu dengan pembebasan akal pikiran umat Islam dari penjajahan, framework dan ideologi pemikiran barat. Karena inilah titik tolak umat Islam kalau ingin maju, harus bebas dulu dari keterjajahan ilmu, keterjajahan mental kita. Ya. Maka dia memilih jalur itu. Inilah garis pertahanan pertama umat Islam sebelum kita
pakai pertahanan alam militer melawan serangan Israel kan harus punya kekuatan militer, Pak. Ya, kalau enggak dia seenaknya sewenang-wenang. Sebelum ada garis pertahanan diplomasi, kita berunding negosiasi dengan musuh seperti Indonesia berunding dengan Belanda dari tahun berapa itu? 46 agresi militer Belanda sampai tahun 49 kan baru diakui oleh Konferensi Meja Budak, PBB baru turun tangan. Jadi selama sekian tahun, ya, kata beliau apa? Saya tidak memilih jalur militer dan diplomasi. Yang saya pilih adalah jalur ilmu pengetahuan. Karena Baitul Maqdis tidak akan bisa dibebaskan oleh umat Islam kecuali setelah umat ini memiliki pengetahuan yang benar yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan itulah asas kebangkitan kita. Sebab Salahuddin Ayyubi pernah bilang begini, Pak, ya, ketika beliau hari pembebasan Yerusalem dari tentara salib pada tanggal berapa itu 10 Oktober kalau tidak salah 1187 atau 27 Rajab 583 Hijriah, beliau menyampaikan pidato. Ini pidato sambutannya singkat. Jangan kalian mengira bahwa saya bisa membebaskan negeri ini, Yerusalem ini, karena pedang-pedang kalian, karena senjata. Tidak. Demi Allah, saya bisa bersama pasukan saya membebaskan Baitul Maqdis yang dijajah oleh tentara salib selama 88 tahun. Tahu nggak dengan apa? Dengan penanya seorang ulama, yaitu Qadhi Al-Fadhil. Qadhi Al-Fadhil ini hakim agung, ya, Qadhil Qudat di Daulah Ayyubiyah, ya. Dia adalah jabatan tertinggi kedua setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, hakim agung ini bukan ketua MK, ya. Tolong dipahami baik-baik. Ya, bukan yang meloloskan, bukan. Ya. Ini hakim agung jabatan tertinggi kedua di negara Ayyubiyah. Dialah yang mensuplai informasi dan ilmu pengetahuan tentang Baitul Maqdis ini kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga dia begitu mencintai Masjidil Aqsa, begitu berani berjuang dan berkorban untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Itu kunci pertama untuk membebaskan Baitul Maqdis. Maka umat ini juga harus dibebaskan dari penjajahan alam pikiran sekularisme dan liberalisme ini. Baik, terus. Dan itu hanya bisa dengan apa? Dengan fatwa ulama. Gak bisa Anda membebaskan akal pikiran Anda yang terjajah itu, ya, dengan ungkapan seorang dosen biasa, gak bisa. Ya. Atau dengan ungkapan seorang wali kota meskipun soleh, ya, membuka kesempatan buat anak-anak untuk tahfiz Quran, tidak cukup, harus ulama yang terutama. Maka ilmu ini sudah benar. Berikutnya, karena prinsip dasar liberalisme itu adalah keabsolutan dan kebebasan yang tidak terbatas dalam pemikiran, agama, keyakinan, ucapan, pers, dan politik, dan membawa dampak besar bagi sistem masyarakat barat. Di antaranya adalah mengesampingkan hak Tuhan dan setiap kekuasaan yang berasal dari Tuhan, sehingga agama dipindahkan dari ruang publik menjadi sekedar urusan individu. Di Barat, ya, ada pengabaian total terhadap agama Kristen dan gereja atas statusnya siap. Halo, coba lagi tak? Tapi, siap. Rupanya seperti Ustadz juga ya, laki-laki panggilan. Kita berdiri, ya, makasih. Salam. Di Barat, ya, status agama Kristen, maaf, itu sebelum ada abad pencerahan, sebelum ada liberalisme dan sekularisme di Barat, itu status agama Kristen di Barat apa? Sebagai lembaga publik yang mengatur semua urusan masyarakat, lembaga legal yang menetapkan hukum, aturan-aturan bermasyarakat, dan lembaga sosial yang memberikan pelayanan sosial. Ada dengan istilah gembala? Ya, gembala? Tahu ya? Ya, kalau kita Ustadz mesti jadi penggembala juga, ya, jangan kalah dengan pendeta, ya. Pendeta itu tahu gerejanya jumlahnya berapa, jamaahnya, data orang tuanya siapa, anaknya siapa, kerja di mana,
apa, semua punya datanya. Nah, Ustadz sekarang nggak punya datanya itu. Ya, karena yang datang khutbah Jumat siapa saja boleh datang. Ya, jadi tidak menetap di satu masjid ya. Tapi ada plus minusnya lah. Artinya apa? Ini perbandingan ketika di masyarakat Barat waktu itu didominasi oleh gereja, itu kekuasaan agama dalam hal ini Kristen itu tidak terbatasi, masuk ke dalam semua aspek kehidupan manusia, sehingga lahirlah gerakan reformasi. Reformasi apa? Masyarakat Barat. Mereka memberontak terhadap sistem keagamaan di Barat. Mereka kemudian menjungkir balikan nilai-nilai yang dibawa oleh agama Kristen di Barat, ya. Menyingkirkan peran agama hanya tidak boleh lagi mengurusi masalah publik, agama tidak boleh mengurusi masalah legal hukum formal, agama cukup hanya mengatur urusan privat Anda dengan Tuhan. Selanjutnya, berikutnya apa? Akarnya itu dari mana? Islam liberal ini dari Yahudi dan Kristen liberal, ya. Yang merespon modernitas karena memandang kedua agama itu sebagai agama sejarah dan agama yang berevolusi, agama yang senantiasa berkembang di zaman dan tempat, tidak ada yang tetap dalam agama sehingga boleh saja diubah-ubah. Oleh sebab itu, doktrin-doktrin keagamaan di Barat itu sekarang kan sudah mulai banyak berubah. Dulu mengharamkan LGBT, sekarang membolehkan. Ya. Dulu membatasi hal-hal yang sifatnya sesuai dengan aturan agama, tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Nah, ini pengalaman di Barat yang ingin ditularkan kepada masyarakat Muslim di seluruh dunia. Baik, terus sehingga apa? Kita harus memahami agama ini seperti pengalaman orang-orang Barat terhadap agama mereka. Kita harus menjalani proses yang namanya sekularisasi, ya, dan liberalisasi seperti halnya pengalaman di Barat. Berikutnya, terus inilah liberalisasi Islam, ya, menempatkan Islam sebagai agama sejarah dan agama budaya yang harus tunduk pada dinamika sejarah, dinamika sosial, dan dinamika budaya manusia yang terus berubah-ubah. Oke, berikutnya. Maka di Monash University dalam disertasinya, Greg Barton itu memberikan sejumlah program Islam liberal di Indonesia. Satu, pentingnya kontekstualisasi ijtihad, komitmen terhadap nasionalitas dan pembaruan, penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama, pemisahan agama dari partai politik, dan adanya posisi non-sektarian negara. Nah, ini agenda Islam liberal. Nah, inilah yang masuk ke dalam dunia pendidikan Islam. Ya, pendidikan Islam ini sekarang digenjot, diarahkan ke arah liberalisasi, arah liberal. Berikutnya. Nah, dalam buku yang ditulis oleh Budi Munawar Rahman, Reorientasi Pembaruan Islam Indonesia, jargon-jargon liberalisme ini disuarakan oleh organisasi LSM yang berbasis pada kalangan Islam tradisional. Ada JIL, ada LKIS, ada Wahid Institute, dan seterusnya. Ada P3R, dan seterusnya. Terus, yang kedua dibasis kelompok Islam modernis. Ya, ada Yayasan Wakaf Para Nabina, ada Lembaga Studi Agama dan Filsafat, ada Wahid Institute, dan jaringan ICIP serta UIN se-Indonesia. Ini bukan saya yang ngomong. Ini peneliti Para Madinah, ya, yang tahun 2010 meluncurkan buku memperingati 40 tahun pembaharuan Islam di Indonesia sejak almarhum Nur Khalis Majid, yang panggilannya siapa? Membenarkan pandangan pluralisme agama. Berikutnya. Ini udah saya bantah semua di buku tafsir besar. Berikutnya. Terus, nah ini, bagaimana Islam sebenarnya memandang masalah agama ini? Ya, nah inilah Syekh Naqib Al-Atas, ya, menyatakan bahwa apa? Islam itu konsep sebagai penyerahan diri, keberserahan diri kepada Allah itu bukan hanya semata-mata submission sebagai berserah diri,
tetapi juga tunduk kepada ajaran dan syariatnya. Jadi bukan berserah diri kepada Tuhan itu lalu kemudian kita menyatakan, ya kami Muslim, kami berserah diri kepada Allah, tapi kita tidak mengikuti ajarannya. Enggak begitu. Ya, the true submission adalah kepada Allah, penyerahan diri yang benar kepada Allah adalah dengan mengikuti syariat agama Nabi Muhammad, dengan bersyahadat kepada kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa sih di Islam itu, masuk Islam itu ada bukan hanya asyhadu an la ilaha illallah, tapi juga asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah the true submission. Ya, keberserahan diri yang sejati adalah mengikuti kehendak Allah, tetapi juga mengikuti jalan syariat yang ditempuh dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu ada dalam buku beliau Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Berikutnya, ini dekonstruksi syariat. Itu masih ada gambar resep itu. Itu dulu ya. Sekarang udah menikah dengan muslimah kan? Dia sekarang masih Islam kan? Dulu ketika dia non muslim, dia menikah dengan muslimah. Pernah dengar ceritanya? Nah, itu perkawinan beda kan? Agama, laki-laki non muslim menikahi perempuan muslimah itu haram bos, nggak boleh. Haramnya kuadrat. Ya, kalau laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab masih ada perselisihan ulama. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Ya, tapi kalau perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim apapun agamanya, itu sudah mutlak haram. Itu kaidah agama. Ya. Nah, kalau ada kasus begitu, kan berarti nggak sah itu pernikahannya. Muslimah kok kawin dengan muslim laki-laki? Atau perkawinan sejenis? Ya, ini apa namanya? Semua dua-duanya keras itu. Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga itu ya. Ya, laki-laki dengan laki-laki, dengan pedang-pedangan jadinya. Ya. Ini aneh sih. Sekarang ada kepala negara, itu salah satu negara maju, gay. Iya, pasangan gaynya itu kumpul ketika pertemuan KTT apa itu kumpul dengan mama, istri-istri kepala negara, rusak dunia. Ya. Karena dalam sistem perkawinan LGBT itu ada yang namanya yang hegemonik dan submission. Ada yang diposisikan sebagai suami, ada yang sebagai istri. Gitu. Cuma nggak pakai rok aja dia. Ya. Ada lagi praktek dekonstruksi syariat. Ya ini. Perempuan jadi khatib Jumat, jadi imam sholat Jumat. Ya, safnya dalam sholat itu bercampur laki-laki perempuan. Nah itu. Ya, ini sudah kebablasan. Ya, berikutnya. Ini kenapa terjadi hal seperti ini? Karena alam pikiran kita dalam pendidikan Islam itu dirusak dari dalam. Ya, dengan apa? Mengadopsi nilai-nilai barat, mengadopsi hermeneutika, mengadopsi kebebasan, ya, menghilangkan atau mencampakkan otoritas ulama, gitu. Ini akibat dari paham liberal itu. Sehingga apa? Nah, ini ada buku fikih lintas agama. Ya, pernikahan beda agama dibenarkan. Bisa dijadikan salah satu ruang yang mana antar penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat. Ya, dan bla 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 bla. Tujuannya adalah membangun mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah. Ya, jadi perkawinan beda agama itu menjadi wahana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antar masing-masing pemeluk agama. Ya, toleransi nggak perlu gitu-gitu amat lah ya. Toleransi itu ya nggak perlu kita membangun keluarga yang campur aduk agama. Ya, ini sudah kelewatan. Ya, saya tanya yang non muslim, ya ajaran agama Anda ada nggak aturan larangan kawin beda agama? Ada. Semua agama itu ada. Makanya dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 19 berapa?
74 atau 75 itu saya lupa tahunnya. Ya. Sampai sekarang kan masih berlaku. Itu di pasal 1 apa? Pernikahan dinyatakan secara sah oleh negara manakala pernikahan itu diakui dan sah menurut agama masing-masing. Betul? Ya, ini ahli hukum semua, ini apa undang-undang. Kalau saya mungkin ada kata-kata yang salah ya. Nah, jadi itu masih berlaku sampai sekarang. Makanya orang liberal itu nggak suka dengan undang-undang itu, mau direvisi. Ya, sudah berapa kali diajukan ke MK itu, ditolak terus. Ya, karena MUI dalam umat Islam tegas kok melarang. Ya, karena itu wewenang ranah agama, bukan ranah negara dalam masalah status keabsahan pernikahan. Ya. Berikutnya, nikah beda agama. Oh, ini ada yang nulis buku. Ini kan merusak cara berpikir kita sesuai dengan Barat ya. Nikah beda agama itu halal kalau jika beda agama, ada 101 masalah nikah beda agama dan lain sebagainya. Ya. Terus apalagi itu masalahnya? Ya. Ini menghina fikih ya. Ayat-ayat ini terus. Ya, ini bagian. Nah, ini contoh misalnya acara perkawinan, pencatatan, ini bukan catatan sipil. Ini penghulu beda agama. Dan pernikahan yang disaksikan oleh penghulu swasta. Ya, bukan KUA bos ya. Ini penghulu kawin beda agama. Ya, adanya di mana dulu? Di Paramadina. Ya, cuma Anies Baswedan rektor. Jadi dia kena ambil juga. Kena dibilang tuduh bahwa dia liberal. Itu kan dia bukan orang liberal itu Pak Anies. Ini bukan soal kampanye, itu sudah lewat ya. Saya cuma mengklarifikasi. Gitu. Ya, hanya kebetulan karena dia rektor di situ, jadi kena ikut kecipratan lah. Ya. Nah, ini ada kasus pernikahan beda agama, ya itu disaksikan ini diakui oleh penghulu swasta, ya dosen UIN gitu, ya profesor lah, gitu. Ya luar biasa, ya luar biasa nggak benar ya. Gitu. Ya terus indahnya kawin sesama jenis. Wow. Ini masih banyak perempuan bos. 8-1 ini. Kenapa buat kalian yang cowok-cowok ini mau kawin dengan sesama cowok? Ya, gak ada apa kekurangan perempuan apa kalian? Ya, yang perempuan ini masa mau kawin sama perempuan? Ini yang cowok-cowok masih nganggur. Masih banyak ini. Ya. Apa katanya ditulis ini ada jurnal di Fakultas Syariah. Coba kan Fakultas Syariah, mahasiswa fakultasnya, BEM-nya, itu bikin jurnal, namanya Jurnal Justisia. Ya. Di editorialnya menulis hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami tidak ada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab Tuhan pun sudah maklum bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil bahkan kebablasan. Kalau dulu Tuhan mengutus Nabi Lut untuk menumpas kaum Homo karena mungkin bisa menggagalkan proyek Tuhan dalam menciptakan manusia, karena waktu itu masih sedikit, ya, maka sekarang Tuhan perlu mengutus Nabi baru untuk membolehkan kawin sejenis sebagai upaya mengurangi sedikit proyek Tuhan itu. Itu kalau Tuhan masih peduli dengan alamnya. Bagi kami jalan terus homoseks. Anda di jalan yang benar. Takbir. Ya, untungnya nggak ada. Coba ini orang bela kebatilan kok gitu-gitu amat gitu ya. Jadi bukannya meluruskan, malah memberikan legitimasi Anda di jalan yang benar. Istiqomahlah Anda. Ngaco. Ya. Kalau kita minta sama Tuhan ini dengan siratal mustaqim supaya lurus agama kita, ini malah merestui orang yang salah supaya dia istiqomah dalam kesalahannya, kan goblok itu. Ya. Berikutnya, pengharaman nikah sejenis adalah bentuk kebodohan umat Islam generasi sekarang. Ini di buku yang lain, di halaman yang lain ya. Karena ia hanya memahami doktrin agamanya secara given, taken for granted tanpa ada pembacaan ulang secara kritis atas doktrin tersebut. Nah, ini mereka lalu mengajukan apa? Penafsiran ulang, reinterpretasi terhadap
kitab suci, terutama kisah-kisah tentang kaum Sodom yang ada dalam Quran. Sebagaimana di dunia Barat, dunia Kristen itu ada reinterpretasi terhadap ayat-ayat di Bible itu tentang hukuman Tuhan terhadap penduduk Sodom dan Gomora. Ya, Sodom itu wilayah di Laut Mati, ya, ada 2 kecamatan di situ. Namanya negeri Sodom dan Gomora, itu kan ada di Bible ya. Yang dihukum Tuhan karena mereka melakukan praktek homoseksual. Mereka dibenamkan, dihancurkan, dibakar gitu, bukan oleh manusia dimakannya, tapi oleh Tuhan. Ya, dengan apa? Hijarah min sijil. Ya, kemudian bumi tempat mereka berpijak dibalikkan oleh Allah sehingga dilepaskan ke bumi, dan negeri mereka itu sudah tidak ada lagi sekarang. Itu cuma ada namanya di Bible aja. Kalau nama kecamatan sekarang udah nggak ada. Kenapa? Udah jadi laut mati. Tahu laut mati? The Dead Sea. Itu yang kadar air itu kadar garamnya sangat tinggi. Itu cara Tuhan ingin menghapus komunitas ini zaman dulu, ya. Nah, kalau sekarang bagaimana? Bangkit lagi itu semangat kaum Nabi Lut, ya, bangsa Sodom dan Gomora. Kok kenapa katanya? Ada yang nantang. Orang liberal pada nantang di Twitter dulu. Saya layani dulu. Ya. Kenapa sekarang nggak ada siksa Tuhan kepada mereka itu? Yang di Amerika, yang di Eropa, ya, yang praktek homoseksual terang-terangan. Ya, nah, saya jawab ya bahwa siksa itu kenapa tidak ada lagi? Itu karena siksaan Tuhan zaman dulu itu memang untuk memusnahkan bangsa-bangsa yang keluar dari garis fitrahnya. Sementara dengan adanya risalah Islam, kita tugas umat Islam ini mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau semuanya dimusnahkan oleh Tuhan, maka nggak ada lagi tugas kita berdakwah. Kira-kira begitu jawabannya. Ya. Berikutnya, ada lagi nih, ya, yang memberikan pembenaran terhadap LGBT. Ya. Berikutnya, ini ada jihad melawan ekstremis agama. Ya, membangkitkan apa itu? Ya, ini Sumanto Al-Qurtubi. Berikutnya, ada lubang hitam agama. Terus, ini ada Profesor dari UIN. Allah hanya melihat takwa, bukan orientasi seksual manusia. Ya, jadi punya orientasi seksual apapun boleh. Mau penyuka sesama jenis, penyuka binatang, gitu ya. Maksudnya apa? Bukan penyuka kucing, tapi penyuka seks dengan binatang. Gitu. Ada begitu? Ada. Walaupun sedikit. Itu kan nggak masalah. Yang penting orientasi takwanya. Jadi yang penting itu baik sama Tuhan, baik sama Allah, baik sama manusia, tetangga, orang tua. Ya, Anda tidak akan dihukum, Anda tidak akan masuk neraka, kira-kira begitu. Gara-gara Anda punya orientasi seksual berbeda. Nah, ini harus diluruskan. Kenapa? Dakwahnya kaum Nabi Lut, coba periksa surat Asy-Syu'ara ayat 161. Dakwahnya kaum Nabi Lut itu apa? Ya kaum, ya, ala tattaqun. Kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Ya, itu Nabi Lut menasehati kaumnya yang suka berbuat seperti itu, laki-laki dengan laki-laki, berhubungan, kawin, ya. Kemudian dakwahnya Nabi Lut itu apa? Bilang kepada kaumnya, ala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Artinya apa? Ketakwaan itu bukan hanya urusan ibadah, sholat, ya, baca Quran, pergi haji, umroh. Kan ada itu kemarin agak viral itu ya, LGBT umroh, ya kan? Saya lebih pula dia. Dia masuk barisan mana ini, laki-laki atau perempuan kan gitu. Sama orang Arab dicolek-colek kan bahaya. Pakai ihram laki-laki, tapi tampangnya seperti perempuan, bos. Orang Arab tuh main colek-colek aja kan begitu. Ya, karena dianggapnya perempuan ini. Ya. Itu nggak jelas statusnya dalam masalah ibadah, itu harus jelas. Anda nggak boleh biner, nggak boleh. Ya, ada jawaban mahasiswa di mana itu di Makassar tuh ini. Nah, ditanya rektornya itu, apa? Jadi sebagainya. Apa katanya? Netral.
Yang netral itu hanya kopling. Ya. Kalau kelamin tidak ada netral, bos. Ya, plus dan minus kan begitu. Hukum alam itu ada apa? Neutron, ada elektron. Ya, itu semua hukum alam itu aliran listrik semua plus dan minus, gak ada yang netral. Kalau netral itu hanya untuk mobil, untuk parkir. Ya, kalau tidak netral berarti ada parkir dari hidup. Ya, kalau usah hidup saja kalau begitu. Ya. Kenapa? Karena tidak akan ada kehidupan, tidak ada reproduksi manusia kalau menganggap dirinya netral. Kalau sebab itu, jadi Nabi Lut itu sendiri bilang, Allah takut. Kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Ya, jadi kecaman Nabi Lut terhadap praktek menyimpang kaumnya itu dianggap oleh Nabi Lut itu adalah tanda bahwa kalian tidak takut dan tidak bertakwa kepada Allah. So, kenapa urusan orientasi seksual manusia itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah? Karena pemilik jenis kelamin Anda itu bukan milik Anda sendiri. Ya. Kalau ada yang bilang my body is mine, oh keren ya bahasanya, ya kan? Tubuh saya milik saya, nggak boleh negara agama intervensi. Nanti dulu bos, ente lahir, semua yang ada di tubuh dari rambut sampai ujung kaki, termasuk kelamin kamu itu bukan milik kamu, itu milik Tuhan, itu pinjaman dari Tuhan, betul? Pernah nggak saudara milih kelamin saya maunya ini? Orang tua pernah nggak menentukan anak saya mau kelaminnya ini? Nggak ada, itu pemberian Tuhan. Maka kalau dia pemberian Tuhan, itu hak Tuhan mengatur kelamin Anda, betul? Setuju? Manusia harus ikut aturan Tuhan. Ya. Karena barang-barang yang ada di tubuhmu itu semua milik Tuhan dan titipan dari Tuhan. Maka memperlakukan barang-barang milikmu yang ada di tubuh ini harus mengikuti aturan dari Tuhan, jangan ikut maunya sendiri. Maka ini pernyataan begini keliru atau benar? Keliru atau benar? Kembalikan kepada Al-Quran. Berikutnya, nah ini jurnal perempuan ya, esensi ajaran agama. Terus, ya, ini masih banyak. Ada lagi pembaharuan hukum Islam, total legal draft. Ini ada lagi yang mau bikin perkara, ya, di zaman puncak-puncaknya berkembang jil setelah reformasi. Ini ada yang ingin mengubah kompilasi hukum Islam. Dia buat counter legal draft, CLD, KHI, kompilasi hukum Islam. Ketika poligami dibenarkan, dihalalkan dalam agama, dia bilang apa? Haram. Ketika perkawinan beda agama tidak sah, dia mengatakan sah. Masa iddah bukan hanya dimiliki oleh perempuan saja, tapi juga untuk laki-laki. Maka masa iddah bagi laki-laki adalah 130 hari. Ya, jadi kalau istri yang meninggal, suami itu tidak boleh besok menikah. Harus tunggu 130 hari. Entah yang diperiksa apanya itu. Ya, apa yang diperiksa tidak ada laki-laki 130 hari. Kalau perempuan suaminya meninggal, ya, itu kenapa dia ada masa iddah? Karena untuk memastikan di rahimnya tidak ada janin dari suaminya, mantan suaminya. Kan bisa jadi besok meninggal masih malamnya berhubungan, atau seminggunya sebelum meninggal berhubungan, kan belum ada janinnya. Maka ini untuk memastikan steril rahim Anda itu yang perempuan dari sperma suaminya yang sudah meninggal, maka ada aturan masa iddah. Untuk apa? Menghormati status manusia yang punya hak dan fungsi reproduksi. Itulah cara agama ini memuliakan manusia. Gak boleh bercampur baur. Ada ada biji tanaman dicampur dengan biji tanaman lain dari luar. Nah, itu nggak boleh, itu merusak namanya. Maka agama itu menjaga kehormatan manusia, ya. Kemudian warisan disamakan antara laki-laki dan wanita 1:1, nggak boleh 1:2. Kira-kira begitu. Nah, ini proyek yang ke-12. Berikutnya,
Ya, ini contoh ya, buku-buku yang mendebarkan paham kesetaraan gender, pembenaran terhadap seksualitas yang menyimpang dan seterusnya. Terus berikutnya, ya ini ada gerakan anti diskriminasi dalam dulu ada rencana undang-undang kesetaraan dan keadilan gender. Ya, berikutnya, ini banyak ditolak oleh umat Islam. Ini tahun 2012 ingat saya ikut dalam perdebatan di DPR dan juga di ruang publik waktu itu. Terus, nah ini. Jadi yang ketiga program regularisasi, ya bagaimana tantangan pemikiran barat itu masuk ke dalam agama kita adalah dengan cara-cara seperti ini. Terakhir yang ketiga adalah dengan dekonstruksi dan desakralisasi Al-Quran. Persis seperti di dunia barat. Proyek liberalisme di barat itu dengan pertama bagaimana merespon budaya-budaya barat yang mudah masuk ke Indonesia. Ya, kalau Pak Rial, apakah Islam mengakomodir kebebasan intelektual? Kalau iya, sejauh mana dan apa sub-subnya? Kalau Nurul Humaira terkait dengan budaya pakaian, apakah pakaian seorang wanita muslim yang terkesan modern dan tertutup dapat merusak fitrah wanita? Marsha tadi kita boleh mengambil sebagian budaya barat, tapi tanpa harus bagaimana cara memfilter, ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih pertanyaan dari teman-teman, luar biasa. Ya, dari saya nyebutnya daeng atau karaeng. Nah, saya ingatnya daeng pucuk, ya, Yusuf Kala. Ya, ini daeng Rifki, jurusan PPKN. Nah, ini penting ya, jurusan PPKN ini penting. Sekarang saya tanya, berapa jumlah mahasiswa di Prodi Anda? Kelasnya? Hah? Ada berapa? Hah? 76 berapa kelas? Satu angkatan 76. Satu angkatan 76. Yang lain, prodi lain ada berapa? Ratusan ya. Nah, itu bukti bahwa PPKN tidak menarik. Katanya mau ngapain jadi guru Pancasila? Kenapa kita ini tertarik jadi guru Pancasila? Nah, orang lain banyak tertarik dari guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris. Ini kalau jadi guru Pancasila, PPKN, katanya ini agak punya kelainan katanya. Ya, itu sebenarnya bagus. Saya dukung. Kenapa? Karena pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila ini itu jangan sampai diisi oleh cara pandang sekuler. Ya, soal citizenship, kewarganegaraan, ya, itu kalau kita memakai paradigma sekuler, akhirnya adalah jadi konsep civil society yang sekuler. Kalau menafsirkan Pancasila dengan paradigma sekuler, maka Pancasila akan ditafsirkan sesuai dengan alam pandangan sekuler. Maka itu berbahaya bagi umat Islam di negeri ini. Ya. Kenapa? Karena Pancasila itu harus sesuai dengan Islam. Nah, yang merumuskan itu Piagam Jakarta itu 9 itu 8-nya orang Islam. Mohon maaf ya, tanpa mengecilkan umat agama lain. Karena apa? Karena itulah yang diambil dari jati diri budaya bangsa kita yang berasaskan bersendikan agama. Ya. Kalau Pancasila itu ditafsirkan secara sekuler, habis undang-undang Islam di negeri ini. Ya. Mereka menolak ada undang-undang yang berbau syariat. Nah, pertanyaannya, bagaimana merespon apa ini? Tulisan dosen macam dokter ya? Ya, Bagaimana merespon budaya-budaya barat yang mudah masuk ke Indonesia? Oke, budaya-budaya barat masuk ke Indonesia bagaimana? Ya, yang diambil itu sama dengan yang pertanyaan keempat ya. Coba ambil yang budaya baik-baiknya, disiplin, baik tidak? Baik. Ya, orang Barat, ya, saya beberapa negara saya sudah ke sana, ke
Austria, di Jerman, ya, itu bersih, disiplin. Ya. Mau nyebrang jalan itu lihat lampu merah. Ya. Jangan seperti kita di Makassar, di Jakarta, sudah lampu merah diterjang terus sama motor, kan begitu. Nah, itu nggak mencerminkan. Kalau Anda suka dengan budaya Barat, ambillah yang baik dan positif. Kedisiplinan, etos kerja, ya, kebersihan, itu bersih, resik, rapi, ya. Nggak ada itu namanya sampah-sampah di jalanan, gitu. Semua baik, tertata rapi, bersih, gitu ya. Di Australia, saya sudah ke Australia, keliling beberapa kota, juga sama. Dan yang berjalan itu sistem. Singapura juga sama. Itu mayoritas non muslim. Kenapa? Disiplin, bersih, rapi. Ya, yang itu berjalan sistem. Kalau sistemnya tegak, maka rakyat itu akan nurut. Ya. Makanya kalau orang Indonesia pergi ke Jepang jalan-jalan atau ke Singapura jalan-jalan, dia pasti akan mengikuti aturan Singapura, betul? Disiplin. Ya, mau nyebrang, ya lampu merah dulu, kan nggak berani dia nyebrang. Nanti ketabrak kalau itu lampunya hijau, dia mau nyebrang. Kayak di kita kan enggak. Ya, mau lampu merah, mau lampu hijau, kita nyebrang aja. Itulah karakter kita, itu nggak bisa didisiplinkan. Tapi kalau di negara lain, di negara orang, kita bisa jadi disiplin. Kenapa? Ikut sistem. Sebaliknya orang Singapura, orang Jepang, orang bule datang ke Indonesia, karena nggak ada budaya menyeberang jalan itu mengikuti lampu lalu lintas, ya dia juga jadi ikut sistem kita. Ya, jadi berantakan juga itu orang bule datang ke Jakarta, datang ke Makassar, ikutlah budaya kita kan gitu. Karena kita nggak pakai sistem yang benar. Itu pertama. Ya. Jadi kita tidak anti Barat. Catat baik-baik. Pertemuan kita, tema seminar kita itu bukan anti Barat, tapi kita menyaring pemikiran-pemikiran Barat yang terkait dengan paham dan cara memahami agama Islam. Itu yang kita kritik. Ya. Barat ada baiknya? Ada. Banyak yang baik. Tapi kalau dalam cara memahami agama Islam, kita disuruh mengekor dan mengikuti kebiasaan dan tradisi Barat membaca Bible, ya, memposisikan agama di tengah-tengah masyarakat mereka, itu yang kita tolak, bos. Betul? Ya. Yang lainnya boleh silakan. Dia bawa kedisiplinan, dia bawa kebersihan, dia berikan contoh begini-begini, sistem yang baik, ya, tata kota yang baik, lalu lintas yang baik, ya kita ikuti, kita adopsi. Ya. Reward and punishment bagus di Barat, ya, yang berprestasi itu diberi penghargaan, ya, yang merusak, yang nil prestasi, ya tidak akan diberikan penghargaan, bahkan diberikan hukuman. Ya, jangan seperti di kita, ya, di negara kita ini, ya, yang tidak berprestasi dapat penghargaan. Ya, apa prestasinya? Sehingga dapat penghargaan, menjilat, bos. Kau menjilat, itu jangan prestasi, dikasih penghargaan. Nah, ini kan ngaco, ya. Bukan karena meritokrasi, bukan karena kepakaran, ya, bukan karena keilmuannya, tapi kepandaian menjilat bisa orang dapat penghargaan. Gitu. Ini bahaya di negeri ini, ya. Ya. Maka itu harus kita berbandingkan kepada realnya. Kalau kita mau ikut Barat itu, ya. Barat itu memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, ya, pada ilmu, kepada kejujuran. Saya tertarik, ya, orang Barat itu ada nilai kejujurannya, ya, mereka bagus. Nah itu belum kita contoh, ya. Tapi yang di luar itu membawa nilai kebebasan, free sex, child free, atau tahu child free? Gak mau punya anak, ya kan? Nikah tapi gak mau punya anak. Atau nggak mau rumah tangga, ya, maunya hidup sendiri aja. Nah itu tidak sesuai dengan fitrah, ya, fitrah manusia, fitrah kita sebagai umat Islam. Itu jangan diambil, ya. Kebebasan LGBT itu jangan diambil, ya. Kebebasan minum minuman keras jangan diambil, ya. Jangan diadopsi, ya.
kebebasan untuk menggugurkan kandungan. Nah, ini hubungan seksual di luar nikah, ya. Terus mau di aborsi, ya kan biasa di barat begitu. Nah, di Islam nggak boleh ada hukum yang harus kita patuhi terkait dengan syariat, ya. Boleh menggugurkan kandungan dengan syarat tertentu, ya. Misalnya membahayakan janin, membahayakan ibu yang sedang hamil atau ada penyakit menular berbahaya. Itu dalam syarat tertentu harus ada rekomendasi dari ahli medis. Tapi kalau menggugurkan kandungan karena perilaku hubungan seksual yang bebas, nah ini yang tidak dibenarkan. Ya, dia harus dihukum lah, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Gitu ya. Nah, yang kedua pertanyaannya, Apakah Islam modern kebebasan intelektual? Intelektual dalam Islam diberikan kebebasan. Ya, intelektualisme pendidikan kader ulama itu kita mengkritisi, ya, tantangan-tantangan pemikiran barat itu yang membawa arus utama sekularisme dan liberalisme. Yang ketiga, kita harus melakukan kaderisasi ulama yang kompeten dan berkualitas, ya, agar cendekiawan muslim itu tidak terpengaruh dengan framework barat dalam kajian Islam. Ya, itu penting. Yang keempat, kita perlu badan-badan usaha milik umat Islam, ya, pengusaha-pengusaha muslim, ya, untuk apa? Berjuang dengan hartanya, jihad bil mal, mendukung lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah. Ya, dan yang terakhir, networking kampus Islam dan umum. Ya, memaksimalkan peran media massa dan edukasi serta kurikulum pendidikan dengan basis Islamic worldview. Itu penting untuk kita sama-sama menjalankan bersama. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas materinya. Alhamdulillah cukup padat dan jelas. Masih semangat ya adik-adik ya? Masih semangat? Oke, alhamdulillah. Jadi ada beberapa poin penting yang akan disampaikan oleh beliau. Cukup banyak ya, cuma saya mengambil poin-poin penting. Salah satu diantaranya yang paling saya ingat pertama itu boleh kagum, asal jangan disampaikan ya Ustaz ya. Silakan kagum tapi jangan disampaikan. Yang kedua, hukum Islam itu perlu dijadikan living law, walaupun tidak diundangkan secara formal, tapi dalam keseharian itu hukum Islam sudah menjadi nilai-nilai dalam bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian hal yang penting dalam mencari titik temu Islam dan Barat adalah harus melihat peradaban Barat sesuai dengan kacamata Islam. Jadi ada filterisasi budaya-budaya Barat yang masuk di Indonesia harus disesuaikan dengan rumah tangga Indonesia, tanda kutip, nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Kemudian jangan sekali-kali menempatkan Islam sebagai sub budaya. Ini banyak juga dilakukan oleh dunia Barat. Kemudian ini penting juga, toleransi tidak harus liberal plural. Ini banyak di kalangan mahasiswa, khususnya menyatakan aktivis ya, toleransi babi buta. Kemudian tadi Anda sudah melihat banyak produk-produk liberal, karena ini musuh utama, kata Ustaz tadi, musuh utama liberal dan plural. Sudah banyak buku-buku yang diterbitkan oleh para penyokongnya. Setidaknya ini mampu meminimalisir para mahasiswa-mahasiswi untuk menjadi benteng akademik dalam mencegah hal yang bertentangan dengan pendidikan Islam. Nah, kemudian solusi yang ditawarkan tadi oleh Ustadz itu ada beberapa hal yang penting, diantaranya adalah setidaknya stakeholder, mulai dari pimpinan partai Islam, tokoh-tokoh lembaga negara, pimpinan lembaga negara, jadi teori top down ya, dari atas setidaknya dalam penerbitan aturan itu yang mengakomodir
suara umat, khususnya umat Islam, tanpa juga harus mendiskriminasi pemeluk agama lain, serta segenap insan baik dari para media, tokoh-tokoh ormas, terus juga para mahasiswa, para pendidik untuk senantiasa melakukan hal-hal yang mencerahkan dan tentu untuk menangkis hal-hal atau pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan pendidikan Islam atau nilai-nilai Islam dalam kehidupan keseharian kita. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, kita masuk di termin atau sesi tanya jawab. Saya memberikan kesempatan kepada para audiens untuk bertanya. Jadi termin 1 saya buka langsung 4 saja ya. Jadi boleh 2 di sebelah kanan, 2 sebelah kiri. Dulu dosen itu menghindari 1, 2, 3 Ustadz ya. Nanti dianggap kampanye. Tapi walaupun kampanye, pilpres sudah ada, hasil quick count sudah keluar, saya masih tetap istiqomah di 4 dulu lah ya. Nanti setelah pelantikan baru mungkin kembali ke 1, 2 atau 3. Ya silakan, ada yang mungkin mau bertanya, boleh panitia bantu untuk mic-nya diberikan kepada si penanya. Sebut nama dan nama, jurusan dan angkatan, kemudian pertanyaannya langsung to the point ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan perkenalkan, nama saya Rifki dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi PPKN Angkatan 2023. Baik, jadi pertanyaan saya, bagaimana seharusnya kita merespon atau bertindak mengenai pemikiran Barat, mengenai budaya-budaya Barat yang dengan mudah masuk ke negara Indonesia, yang bisa saja mengaruhi cara pandang kita terhadap pendidikan Islam, terkhusus pada anak-anak kita sekarang yang berada di era globalisasi, era teknologi digital yang mudah terpengaruh oleh sosmed, internet, HP dan segala macam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tampung. Oke. Pertanyaan kedua, silakan. Ya. Ya. Yang silakan berdiri. Ya, oke, berdiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Farel Pekanan. Saya merupakan mahasiswa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2021. Jadi begini. Bisa diulang namanya siapa? Nama saya Andi Farel Pekanan, Fahrial. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sedikit nyambung dengan latar belakang pendidikan saya, karena sebenarnya bahasa tentang sekularisme dan sebagainya itu merupakan bahasan dari pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Cuman yang saya tanyakan di sini adalah, apakah di sini Islam mengakomodir kebebasan intelektual? Karena kalau kita bicara konteks demokrasi, apalagi mungkin teman-teman tahu yang paling etis atau paling sering digaungkan oleh orang-orang itu adalah intelektual. Nah, sementara menurut pandangan saya pribadi, ketika kita bicara soal kebebasan berpikir dalam konteks Islam, saya rasa ada batasan-batasan, karena dari beberapa juga sumber yang saya baca, hal yang membatasi kebebasan intelektual ini adalah yang pertama itu etik dan moralitas. Nah, kira-kira dari pandangan Pak Materi, apakah memang Islam sih mengakomodir kebebasan intelektual, dan kalau Islam mengakomodir kebebasan intelektual ini sejauh mana, dan apa kira-kira sub-subnya yang harus dipenuhi kalau ingin mencapai taraf berpikir kemerdekaan intelektual ini? Mungkin saya, terima kasih. Terima kasih Pak Rial. Selanjutnya di sebelah kiri ada Ekonomi dan Bisnis angkatan 2023. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, di mana kita ketahui bersama bahwa di Indonesia sendiri itu mayoritas beragama Islam, dan tentu di dalamnya itu banyak nilai-nilai keislaman yang perlu kita ketahui, termasuk budaya yang ada di dunia termasuk Indonesia. Dan saya sedikit tertarik mempertanyakan mengenai budaya pakaian. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa terlepas dari pakaian. Tidur sekalipun kita kan memakai pakaian. Maka saya sangat tertarik untuk mempertanyakan akan hal itu. Orang-orang bangsa Barat
membebaskan masuk ke Indonesia dengan membawa gaya berpakaian mereka yang tentu saja itu bertentangan dengan bagaimana aturan dalam Islam yang ada di dunia itu sendiri. Dan ketika kita melihat perkembangan zaman, tentu desainer sekalipun mereka pada saat membuat pakaian, mereka memberikan sentuhan gaya modern yang itu tentu mengikuti perkembangan zaman, namun tentu akan banyak juga pertentangan atau pertanyaan apakah ini masih bisa diterima dalam keislaman atau seperti apa. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah pakaian seorang wanita yang terkesan modern namun tertutup dapat merusak fitrah pakaian Islam, di mana pakaian dalam Islam sepatutnya sederhana dan tertutup sesuai dengan kesederhanaan dalam Islam? Mungkin itu pertanyaan saya, semoga bisa diberikan jawaban dan informasi yang lebih lanjut untuk menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tasya dari Prodi Pendidikan Segara Angkatan 2023. Nah, tadi dikatakan bahwasanya kita harus mengambil yang bermanfaat dari Barat. Akan tetapi kita lihat fakta sekarang, terutama Gen Z itu banyak yang cenderung bercermin ke Barat tanpa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, bagaimana pandangan Ustadz tentang itu? Sekian dan terima kasih. Itu cara saya. Jadi pengalaman di Barat itu mau di copy paste kepada kita tentang Islam, gitu ya. Supaya kita nggak usah menghormati, tidak usah mensakralkan Al-Quran. Ya. Tapi yang kita sakralkan apa? Buku, kitab, karya manusia, alam pikiran manusia, itu yang kita sakralkan. Nah ini kebalik-balik dunia ini sekarang. Ya. Wahyu Tuhan tidak diperhatikan, tetapi ucapan manusia, ya, sabda raja jadi hukum. Ya, ini kan ada dekorasi hukum ya. Itu kan model kembali ke zaman primitif. Sabda raja jadi hukum. Ada nggak? Banyak zaman dulu. Sabda presiden jadi hukum. Ada? Ada. Ya, kalau dia mau menetapkan bansos boleh. Kan jadi hukum tuh. Kalau tidak tertulis ya. Nah, apalagi banyak. Ya. Itu dalam Islam nggak ada. Islam itu menganut konstitusionalisme. Apa yang tertulis di dalam kitab undang-undang wahyu, itulah yang mengikat bagi seluruh umat beragama. Jadi bukan berdasarkan figuritas, bukan berdasarkan personalisme. Ya, sabda seseorang, ucapan seseorang jadi hukum, nggak bisa. Semua harus merujuk kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak ada kepentingan manusia di situ. Ya, itu adalah sabda firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin memberikan kebaikan bagi masyarakat, bagi umat manusia. Nah, ini yang ingin diruntuhkan. Kita tidak perlu lagi mensakralkan Al-Quran. Kita tidak perlu memandang Quran sebagai kitab suci. Kita harus memandang Quran sebagai produk budaya Arab. Dikit-dikit Arab, jilbab produk Arab, kabur, kan gitu. Ya, apalagi? Ya, Islam agama impor. Halo, Assalamualaikum. Ya, nggak ada tuh orang liberal mengatakan Hindu agama impor. Iya, ada. Halo, ada. Ada kan? Tapi berani sekali sama Islam itu. Islam agama Arab, Islam agama impor. Kita harus hormati budaya lokal. Oh, kita semua. Dikiranya agama ini impor-imporan gitu ya. Mereka nggak bilang tuh, maaf ya, Kristen itu kan dari Barat, ya, masuk ke sini kan, betul? Dibawa penjajah. Nggak ada yang bilang Kristen agama impor, tapi kenapa Islam dibilang agama impor, bos? Ya, padahal umat Islam tidak pernah menjajah dan merusak negeri ini, ya kan? Yang merusak negeri kita penjajah, ya. Ada Islam merusak negeri ini? Tidak ada. Justru yang memakmurkan Nusantara ini adalah kesultanan Islam. Ya. Jadi semuanya digelar produk budaya Arab supaya kita benci kepada ajaran agama kita sendiri. Ya, pakai hukum Islam dibilang produk Arab. Nah, ya. Pakai jilbab dibilang itu budaya Arab. Tidak bisa dong.
Orang Arab jahiliyah itu nggak pakai jilbab, bos. Aslinya itu nggak pakai jilbab. Ya. Pakai apa? Belahan sampai atas pahanya itu dibelah. Oh, ini dadanya ini kelihatan, ya belahannya. Ya, keteknya juga sama, you can see. Itu tradisi jahiliyah. Al-Quran menyuruh perempuan-perempuan muslimah menutupi area-area sensitifnya. Itu disebut dengan aurat. Ya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya, area-area sensitif yang buat aurat itu harus tertutup untuk menjaga kemuliaan perempuan, bukan untuk mengekang, bukan untuk membatasi kebebasannya, bukan. Ya. Maka katanya perlu dibuat Al-Quran edisi kritis. Ya. Ini proyek orientalis, ya, yang dilanjutkan oleh kaum liberal. Contoh. Apa sih proyek Al-Quran edisi kritis? Itu kan tadi ada yang mau ingin pluralisme agama, ya, membenarkan semua agama. Nah, itu ada yang mengusulkan. Itu surat Al-Kafirun itu fundamentalis. Kenapa? Karena membagi-bagi manusia antara kafir dengan yang beriman. Ya, itu nggak boleh, itu diskriminatif. Maka ayatnya harus kita ganti. Bagaimana cara penggantian ini, bos? Cara bacanya diganti. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian ayat berikutnya apa? La a'budu ma ta'budun. Nah, la-nya itu jangan kau baca panjang, bos. La-nya itu kau baca pendek. La a'budu ma ta'budun. Itu artinya jadi berubah. Dari yang artinya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah menjadi apa? Aku pasti menyembah apa yang kalian sembah. Gila tidak? Gila tidak? Nah, itu rusaknya manusia yang berani. Ya. Jadi apa yang disembah oleh orang di luar Islam kita sembah juga. Padahal ayatnya mengatakan aku tidak menyembah sama sekali apa yang kalian sembah. Ya, sesembahan itu nggak boleh campur aduk. Kalau kita sudah punya akidah, punya keyakinan, ya sembah Tuhan menurut kita. Jangan menyembah sesembahan yang orang lain. Itu namanya orang nggak punya prinsip dalam hidup. Dia menyembah Allah hari Jumat, hari Sabtu ikut ke sinagog. Dia menyembah Tuhan Yahudi. Hari Minggu ikut ke gereja nyembah Tuhan yang lain, kan begitu. Ini kan kacau, nggak punya prinsip dalam agama. Atau sebaliknya, ya, yang non Muslim, Kristen atau Yahudi ikut dalam ibadah kita, itu orang nggak punya prinsip. Itu nggak benar di diri manusia itu. Ya, maka itu kita nggak bisa seperti itu menafsirkan seenaknya kitab suci kita. Silahkanlah meyakini agama kebenaran masing-masing. Kita tetap menghormati, kita punya perbedaan tanpa kita mencampur adukan dalam urusan ritual agama kita masing-masing. Berikutnya, ini contoh-contoh ya, menghujat Al-Quran, desakralisasi yang berujung kepada hermeneutika. Terus, kesucian palsu sebuah kitab. Terus, pembukuan Al-Quran Rusman itu dikatakan sebagai kecelakaan sejarah. Ya. Terus, banyak lah. Terus sampai terakhir ya. Ini karena waktu kita terbatas, sampai jam berapa, Ustaz? Cukup ya. Nah, ini contoh-contoh. Ini biasa materi perkuliahan yang saya berikan untuk pendidikan kaderisasi ulama di Gontor ya. Kerjasama dengan MUI. Nah, silakan nanti didalami, dibaca lagi. Kalau ada yang kurang jelas, silakan boleh ditanyakan kepada saya. Nah, bagaimana yang terakhir solusinya? Coba surat yang paling akhir. Ini saya bikin 62 halaman soalnya. Ini 4 SKS, bos ya. Nah, ini kita ringkas lagi. Terus. Nah, ini respon strategis. Bagaimana supaya kita membentengi diri? Apa solusi kita menghadapi arus liberalisasi ini? Satu, kita harus memperkuat wawasan Islamic worldview. Ya, Islamic worldview itu apa? Pandangan hidup Islam. Ya, sebab banyak Muslim tapi nggak punya alat pandangan hidupnya bukan Islam. Ya, dia mengambil dari luar Islam. Dia menjadi sekuler, dia menjadi liberal. Kalau sholat Jumat, hamil
paling awal. Ya, tapi kalau dalam urusan politik, ekonomi, jangan bicara Islam. Nggak boleh bicara politik Islam di masjid. Jadi maunya apa? Nah, saya bilang, Pak Ustaz jangan bicara politik di masjid. Loh, saya kira nggak ada aturan negara melarang itu. Kalau kampanye di dalam masjid, ya nggak boleh. Saya setuju. Tapi edukasi politik kepada orang Islam di masjid boleh tidak? Boleh dong. Sama dengan Bapak Pendeta, Bapak Biksu bicara tentang politik di rumah ibadahnya masing-masing. Boleh tidak? Boleh dong. Memberikan arahan kepada umatnya, kendalanya, ya kan? Nah kita masa Islam nggak boleh? Yang benar bos. Ya, masa coba Ustaz Mubalik nggak boleh memberikan edukasi politik kepada umat beragamanya? Kan harus boleh. Nah ini bagi siapa? Pimpinan partai Islam, anggota legislatif, kader-kader politisi muslim, baik di pemerintahan maupun lembaga tinggi negara. Ini penting, poin pertama. Kenapa? Karena rusaknya umat Islam itu dimulai dari apa? Hukum, undang-undang. Kalau yang membuat undang-undang tidak mengerti tentang ajaran Islam, bahaya. Ya, yang kedua, memperluas materi bahsul masail atau tarjih. Ya, dalam diskusi-diskusi kita umat Islam, ya umat Islam itu memperluas kajian keislaman kita kepada pemikiran-pemikiran orientalis barat, ya, untuk menunjukkan apa? Ya, bukti-bukti ilmiah tidak sesuai pesan. Anda silahkan memikirkan apapun selama dalam batasan itu adalah tentang makhluk Tuhan. Ya, ada ungkapan kan hadis Nabi SAW. Tafakkaru fi khalqillah. Silakanlah kamu berpikir, bereksperimen, ya, berinovasi dalam urusan apa? Makhluk-makhluk Allah. Untuk kemajuan peradaban manusia. Silakan bereksperimen. Ya, tapi jangan kamu memikirkan zat Allah. Ya, ini orang terlalu kebebasan, kebebasan itu jadi kebelingan. Akhirnya apa? Dia memikirkan zat Allah. Ya, itu nggak boleh. Jadi yang semua yang berkaitan dengan ketuhanan itu sakral, dan itu bukan wilayah kita untuk menalarkannya. Ya. Yang perlu dinalar oleh umat Islam adalah ketimpangan sosial. Nah itu, bagaimana kita menciptakan tatanan sistem politik? Silakan. Nah, dalam Pancasila itu ada namanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, negara yang berkeadilan sosial kira-kira sudah terwujud belum di negeri kita? Nah, itu Anda harus teliti, lakukan penelitian, lakukan inovasi-inovasi bagaimana keadilan sosial ini wujud di negeri kita. Gitu. Jangan sampai harga-harga barang sembako itu di luar nurul. Benar? Di luar nalar atau di luar nurul? Ya, kan istilahnya sekarang diplesetin gitu, di luar nurul gitu, bukan di luar nalar. Nah, itu yang harus kita eksperimen. Nah, negara Indonesia sudah bernegara berdasarkan hukum belum? Atau hukum bisa dilakukan sesuka-sukanya oleh penguasa? Nah, itu harus ada perkuat gitu ya. Jangan memberikan kebebasan itu kepada syahwat. Nah, beda. Ya, intelektual itu beda dengan syahwat. Kalau syahwat itu urusannya perut bawah, betul. Akal itu jangan tunduk kepada syahwat perut dan syahwat kemaluan. Jangan Anda berdalih untuk kebebasan intelektual, tetapi sesungguhnya tujuan dibalik itu adalah memberikan legitimasi bagi kebebasan syahwat. Itu bahaya. Ya, jangan kita gunakan ilmu kita untuk memberikan legitimasi bagi kebebasan syahwat. Itu bahaya. Bahaya sekali. Itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Kenapa? Karena bisa menjerumuskan manusia ini ke jalan yang tersesat. Ya. Dan dampaknya bisa sistemik. Jadi yang berbahaya itu bukan kecurangan TSM dalam pemilu, tapi juga bahaya ketersesatan yang TSM. Terstruktur, sistemik, dan masif. Kesesatan kalau menggunakan perangkat hukum undang-undang yang sesat, maka produk hukumnya jadi sesat dan rakyat jadi sesat.
Nauzubillah min dzalik. Jadi silakan bereksperimen, berinovasi dalam teknologi, dalam dunia sosial, dalam kebudayaan, tapi kita berikan framing, ya, ada batasan-batasan syariat. Syariat inilah yang menjadi frame kita dalam berkebudayaan, dalam berbangsa, bernegara, dalam berpolitik, dalam berekonomi, dan seterusnya, ya. Jadi selama dalam koridor syariat, ruang kebebasan itu terjamin secara luas. Berikutnya, yang ketiga. Apakah pakaian seorang wanita yang terkesan modern dapat Ya, soal pakaian. Soal pakaian ini menarik. Sekarang dunia desain pakaian muslimah itu kan berkembang, ya, dari waktu ke waktu. Nah, ya memang fitrahnya perempuan itu kan apa? Pengen terlihat cantik, ya. Nggak ada yang mau dibilang jelek, ya, maunya dibilang cantik, ya. Maka pakaian itu juga menentukan, Pak. Ya, oke, kaum laki-laki harus paham, ya, bagaimana memilih desain, memilih motif baju untuk istrinya, ya, atau calon istrinya nanti, kan gitu. Nah, itu sesuaikan dengan apa? Kecenderungan perempuan yang ingin tampil cantik. Ya, Islam itu tidak membatasi warna. Soal warna itu relatif, ya. Harus hitam, enggak. Harus putih semua, enggak. Boleh berwarna-warni, boleh. Yang penting memenuhi syarat. Bagi pakaian wanita itu, satu, tidak menyingkap awalnya, tidak terbuka lehernya, dadanya, ketiaknya, pantatnya, kemudian betisnya, pahanya harus tertutup, ya, termasuk telinga, rambut tertutup, ya. Selama itu terpenuhi, menutup aurat, Anda bebas memilih desain, ya, bebas memilih motif, ya, tidak harus warna ini. Yang kedua syaratnya apa? Tidak boleh memperlihatkan lekukan tubuh. Ya, jadi yang namanya jilbab syar'i, ya, itu nggak boleh jadi jilbab. Ya, jilbab jadi jilbab, apa itu bedanya, Pak Ustaz? Ya, pakai jilbab ya, kerudung, tetapi pakaiannya ketat, Bos. Ya, memperlihatkan lekukan tubuh. Nah, itu bukan jilbab syar'i itu jadinya jilbab. Ya. Nah, jadi harus diperhatikan. Ya, seperti kecenderungan misalnya anak muda sekarang suka pakai yang ketat gitu ya. Apakah baju atasannya atau bawahannya. Nah, itu coba tolong dihindari. Ya. Ini bahasa saya masih agak halus. Tolong dihindari, kan kira-kira begitu. Nah, tapi kalau nanti bahasa saya di dalam masjid kayak lagi, ya, dilarang, ya. Nggak boleh, ya, haram. Ya. Nah, tapi bahasa di kampus ya kita perhaluslah sedikit. Nah, dengan apa? Dengan ada peraturan kampus, peraturan universitas misalnya. Ya, tapi itu nanti debatable ya. Soalnya kampus, katanya nggak boleh mengatur pakaian seseorang gitu. Nah, tapi kan pakaian itu kan dress code-nya kan diatur, ya. Office boy seperti apa, dosen penampilannya harus bagaimana, itu kan diatur. Mahasiswa kesopanannya seperti apa, pakaiannya diatur, rambutnya seperti apa, kan diatur. Jadi boleh dong Islam mengatur pakaian, boleh. Bahkan itu hak prerogatif Tuhan yang menciptakan kita sebagai manusia. Yang kemudian yang ketiga apa? Tidak transparan. Ya, jangan sampai pakai baju tetapi seolah-olah tidak pakai baju. Ada model begitu ya? Ada. Ya. Jadi model bajunya itu transparan. Ya. Jadi bisa memperlihatkan bagian anggota tubuh yang di dalamnya. Ya, itu sama saja telanjang. Nah, itu disebut dengan oleh Rasulullah al-kasiyatul ariyah. Dalam hadis Nabi mengecap
perilaku berpakaian perempuan yang memakai pakaian tetapi telanjang sesungguhnya dia. Itu yang transparansi. Ya. Transparansi hanya dalam masalah laporan keuangan, bukan transparansi dalam pakaian. Betul? Yang keempat, ya, dihindari tabarrujul jahiliyah, bersolek ala perempuan jahiliyah. Ya, tampil menor, tampil beda gitu ya. Pakai minyak wanginya numbernya 1 kilometer gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya, pakai wangi-wangian itu yang sunnah itu, yang sederhana itu wangi perempuan pakai wangian itu yang kalau dia mendekat baru kecium wanginya. Itu yang sunnah begitu. Ya, bukan didekatin bau, kalau jauh malah wangi. Ada yang begitu? Ada banyak. Ya. Yang sunnah itu mendekati suami, mendekati perempuan istrinya, baru kecium wanginya. Tapi ketika dia berjarak 1 kilometer, nggak ada baunya, wanginya. Itu ada minyak wangi khusus yang seperti itu. Ya, itu yang sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi wangi-wangian itu hanya untuk orang-orang terdekat, hanya untuk muhrimnya, suaminya, anaknya. Jangan di luar tampil mewah, ya, menor. Apalagi, mohon maaf, ini tradisi kita. Saya ada darah Madura, itu kalau tampil perempuan itu, kalau kondangan itu bawa emasnya berderet-deret, nggak tahu kalau di Makassar. Saya tidak mau menyinggung ya, saya singgung di suku lain saja. Saya kira itu panduan dari kita. Nah, terakhir apa tadi? Fenomena ya, bagaimana cara kita memfilter budaya barat ya? Jadi seperti tadi di awal, ya, filternya adalah ajaran Islam. Apa budaya-budaya asing, budaya-budaya yang masuk ke kita harus saring dengan, atau kita timbang dengan saringan Islam, dengan timbangan Islam. Itu prinsipnya. Maka kita tanya kepada ulama, benar nggak begini? Terus bagaimana alternatifnya? Kan begitu, ya? Harus tanya kepada ulama, minta fatwa ulama, ya, soal berpakaian, soal hiburan. Maka ada panduan dalam Islam itu tentang fikih hiburan, fikih pakaian, fikih hubungan sosial, ada. Semua itu harus punya fikihnya, ya, harus ada standarisasi syariatnya. Karena kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah, itu terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dan terima kasih dari kami. Assalamualaikum. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya.
Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan, bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia. Juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi, guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.